Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ramona Nafitri, NIM 214110301151, mahasiswa UIN Saizu, kelas 1 HC. Ingin memaparkan penjelasan tentang apresiasi terhadap karya ilmiah dan ilmiah populer. Baik, langsung saja. Dalam tahapan apresiasi, seorang akan dapat memberikan penilaian dan penghargaan yang positif bagi sebuah karya ilmiah dan ilmiah populer. Menurut etimologinya, apresiasi berasal dari kata yang mempunyai pengertian menghargai. Dalam bahasa Inggris, apresiasi memiliki arti sebagai appreciate, yang mempunyai pengertian menyadari, memahami, menghargai, dan menilai. Sedangkan pengertian apresiasi secara terminologinya adalah proses penilaian atau penghargaan positif yang ditunjukkan oleh seseorang pada sesuatu. Apresiasi melibatkan 3 unsur inti, yaitu aspek kognitif, aspek emotif, dan aspek evaluatif. 1. Aspek kognitif berkaitan dengan keterlibatan intelektual pembaca dalam upaya memahami unsur-unsur kesastraan yang bersifat objektif. Unsur-unsur kesastraan yang bersifat objektif selain dapat berhubung dengan unsur-unsur yang secara internal terkandung dalam satu teks sastra atau unsur intrinsik, juga dapat berkaitan dengan unsur-unsur di luar teks yang secara langsung menunjung kehadiran teks sastra itu sendiri. 2. Aspek evaluatif berhubungan dengan kegiatan memberikan penilaian terhadap baik buruk, indah tidak indah, sesuai tidak sesuai, serta sejumlah ragam penilaian lain yang tidak harus hadir dalam sebuah karya kritik, tetapi secara personal cukup dimiliki oleh pembaca. Dengan kata lain, keterlibatan unsur penilaian dalam hal ini masih bersifat umum, sehingga setiap apresiator yang telah mampu responsif teks sastra yang dibaca. 3. Aspek emotif berkaitan dengan keterlibatan unsur emosi pembaca dan dalam upaya menghayati unsur-unsur keindahan dalam teks sastra yang dibaca. Selain itu, unsur emosi juga sangat berperan dalam upaya memahami unsur-unsur yang bersifat subjektif. Unsur subjektif dapat berupa bahasa paparan yang mengandung ketaksanaan makna atau bersifat konotatif, interpretatif, serta dapat pula berupa unsur-unsur signifikan tertentu, misalnya penampilan tokoh dan setting yang bersifat metaforis. Adapun apresiasi yang bisa dilakukan mahasiswa sebagai bentuk menghargai hasil tulisan karya ilmiah dan ilmiah populernya sendiri adalah dengan mengumpulkan pengumpulan sebagai tugas mata kuliah, publikasi pada media massa, dan jurnal ilmiah, atau publikasi ke penerbit. Sebagai tugas kuliah, penulisan karya ilmiah dan ilmiah populer yang dilakukan oleh mahasiswa seringkali karena adanya tuntunan tugas perkuliahan untuk mata kuliah tertentu. Untuk itu, karya ilmiah dan ilmiah populer yang ditulis pun akan dikumpulkan untuk memenuhi syarat mata kuliah oleh karena sebagai syarat, maka penulisan karya ilmiah dan ilmiah populer untuk tugas mata kuliah harus dikerjakan dengan serius dan sebaik-baiknya. Publikasi pada media massa yang membutuhkan banyak media massa yang membuka rubrik esai atau ilmiah populer yang menuntut perhatian mahasiswa, terutama untuk mengirimkan hasil penulisan karya ilmiah populernya dalam bentuk esai. Rubrik esai dan media massa ada hampir setiap harinya. Oleh karena itu, ruang itu merupakan momentum penuh harapan untuk menantikan dimuat dan tidaknya karya ilmiah populer mahasiswa yang dikirimkan ke media massa. Strategi publikasi pada penerbit. Selain publikasi melalui media massa, karya ilmiah dan esai mahasiswa tulis juga bisa dipublikasikan melalui terbitan buku. Publikasi melalui media massa dan tugas kuliah merupakan langkah awal atau bisa menjadi persyaratan untuk mempublikasikan bentuk buku. Hal ini dinyatakan pada kenyataan penerbit akan menerima naskah buku dengan banyak pertimbangan. Dengan demikian, kegiatan apresiasi sastra diartikan sebagai suatu proses mengenal, menikmati, memahami, dan menghargai suatu karya sastra secara sengaja, sadar, dan kritis, sehingga tumbuh pengertian dan penghargaan terhadap sastra.
Sekian dari saya, bila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.